1, 2, 3. Halo semuanya. Halo. Yeay. By the way teman-teman, kita hari ini ada di cafe. Jadi mungkin suaranya sedikit lebih berisik. Terus ada bunyi piring-piring juga. Tolong dimaklumin ya. Nah, by the way, selamat datang Uni di cerita Nata. Aduh, kocak banget. Ya Uni, sebelumnya makasih ya udah kasih waktunya buat sharing cerita Nata. Mungkin sebelum aku mulai, aku mau minta Uni untuk memperkenalkan dulu diri. Ya, mungkin nama dan tadinya ngapain gitu. Nama gue Rani. Tadinya gue ngambil Ausbildung Krankenschwester atau kalau sekarang sih namanya Gesundheit Krankenpflegehilfe, Sebagai suster gitu, sebagai indonya. suster lah intinya. Ya. Terus yang kedua, gue juga sempat di Ausbildung Erziehering PIA, Praxis Integrierte Ausbildung untuk Erziehering. Jadi ada dua Erziehering, yang satu PIA, yang satu Erziehering biasa. Tapi aku ngambil yang PIA, singkatannya PIA Erziehering. Oke, jadi buat kalian yang nggak tahu kalau Erziehering itu apa, bahasa Indonesianya itu adalah sebagai guru lah ya. Jadi Uni Guru TK lah. guru TK, iya. Soalnya beda guru sama guru TK. Oh iya, jadi guru TK guys. Ini by the way Uni kayak master banget ya di bidang Ausbildung ya. Iya, sampai 2 kali. Oke guys, tapi sebelum kita mulai video kali ini, aku mau ingetin kalian untuk jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bantu support channel aku supaya aku tetap semangat bikin video-video informatif seperti ini. Oke, thank you guys. Nah, ya udah langsung kita mulai aja nih. Aku punya banyak pertanyaan by the way untuk sekitar mengenai Ausbildung, karena kan aku sendiri nggak ada basic di bidang Ausbildung. Tapi teman-teman aku tuh, maksudnya teman-teman subscriber aku kayak ada yang penasaran gitu loh, mau ngambil Ausbildung di Jerman. Nah, makanya aku sengaja panggil Uni nih, kan Uni master ya Ausbildung. Aduh, master ya. Oke Uni, jadi sekarang aku mau minta tolong Uni untuk menceritakan kayak dulu masa-masa pas Ausbildung gimana, dan kayak kenapa sih Uni tuh ngambil Ausbildung gitu, apa yang memotivasi Uni buat ngambil Ausbildung ini gitu. Nah, yang pertama di sini susah kalau cari kerja tuh, jadi harus Ausbildung dulu. Karena aku backgroundnya memang S1, aku sempat kuliah dulu di Indo, sempat. Tapi di sini tuh masih kurang kalau aku jadi Langsung lanjut kerja gitu masih susah ya? susah. Okay. Karena kan banyak juga yang dari orang Jermannya sendiri juga Ya, nyari kerja. bener. Dan aku ngelihat peluang, ternyata tuh ada program Ausbildung di sini. Itu namanya kayak pelatihan kerja tapi sekolah juga, biar kita dilatih dibimbing lah, gitu. dibimbing buat masuk ke dunia kerja. Oke guys, jadi ini adalah pengertian Ausbildung yang sebenarnya, di mana kalian tuh dilatih dan dibimbing gitu secara praktek dan teori sebelum kalian tuh benar-benar kerja. Oke, good news. Oke, jadi dulu Uni sebelumnya ngambil Ausbildung sebagai guru. Ya. Itu gimana sih step-stepnya gitu? Atau gimana ya? Kan kalau setahu aku kalau Ausbildung itu kan berarti kita langsung harus kontak ke Unternehmen atau perusahaan yang di Jerman. Itu kayak bikin visanya gitu, prosesnya kayak gimana gitu? Jadi yang pertama itu kamu cuma tinggal ketik Ausbildung, apa yang kamu pingin sebenarnya buat kerja Mau kamu nanti, jurusannya apa itu bakal banyak banget. Tapi waktu itu aku ngeliat ada satu web gitu namanya Indeed.de. Aku nyari di situ dan kebetulan ketemu yang aku mau, dan itu langsung kayak prosesnya sih lumayan cepet ya, tapi tergantung orangnya juga. Jadi semua berkas-berkasnya juga harus yang diminta sama perusahaannya Harus lengkap gitu. lengkap. Jadi memudahkan mereka juga Memproses langsung semua dokumen-dokumennya gitu biar cepet. dan juga langsung interview dipanggilnya. Oh, Jadi semuanya email sama online gitu. Terus untuk kayak sebagai guru sendiri gitu, persyaratannya tuh kita harus lulus apa sih? Maksudnya tingkat, kan kemarin aku sempat google nih, jadi ada satu website, di mana website ini tuh menurut aku bagus banget. Dia tuh kayak ada kayak misalkan untuk satu Ausbildung nih, dia tuh jelas kayak waktunya berapa lama, gajinya berapa, dan tiap tahun tuh gaji juga beda-beda kan. Itu bakal aku nanya juga nanti. Terus syaratannya, dan itu tuh kayak jelas gitu loh. Ada beberapa Ausbildung yang mengharuskan kita kayak misalkan lulus SMP, SMA, atau bahkan mesti kayak kita kuliah dulu gitu. Dan sebagai Erziehering atau guru TK ini persyaratannya tuh apa? Kalau
Ausbildung Pia Ercirin ini, aku dari persyaratannya pertama harus kalau bahasa Jermannya ini namanya Anerkennung. B1 gitu nggak sih atau enggak? Bukan, Anerkennung dari kamu tuh kayak penyetaraan gitu loh. Penyetaraan kamu tuh setara dengan apa kalau di sini. Misalnya kan aku S1 nih. Aku berkas-berkasnya itu kasih ke Regierung Presidium, itu jadi kayak buat penyetaraan itu ijazah. Ternyata aku termasuk Allgemeine Hochschulreife. Itu termasuk penyetaraan setara dengan Lulusan kuliah lulusan gitu, atau? SMA. Hanya Hochschulreife itu lulusan SMA. SMA. Nah, itu agak bingung sih. Jadi bachelor yang ada di Indonesia belum tentu setara di bachelor yang ada di sini. Ngerti. Oh, oke. Tapi aku bisa buat ngambil master, tapi S1-nya ini kalau buat Ausbildung cuma setara sama SMA. Oh, berarti intinya ya sebagai guru guru TK gitu paling enggak mesti lulus SMA gitu ya. Abitur namanya. Oh, oke, abitur. Ngerti. Pokoknya ijazah ijazah S1 aku terjemahin sama Urkunde, Geburtsurkunde, Akte lahir. akte lahir, pokoknya itu. Urusannya apa sama akte lahir? Nah, itu soalnya dilihat mungkin ininya. Jadi aku pokoknya semua dokumen-dokumen aku tuh aku terjemahin biar nggak repot nantinya. Oke. Soalnya waktu itu sempat ada yang miss. Aku pikir kan kalau aku udah S1 aku nggak butuh lagi ijazah yang SMA segala macam kan. Ternyata ditanya ijazah SMA kamu coba tunjukin. Akhirnya aku agak telat sedikit, jadi terjemahin baru beberapa bulan kemudian. Dan itu jangka waktunya penyetaraan itu tergantung sih, ada yang paling cepat 3 bulan, 6 bulan, bisa juga setahun. Jadi mungkin tergantung negaranya juga diurusinnya, soalnya kan banyak orang juga yang bakal penyetaraan ijazah gitu di sini. Tapi kan ini posisinya Uni sebenarnya udah di Jerman gitu kan, semua ngurusin semua dokumen-dokumennya gitu. Uni tahu nggak kalau misalkan buat teman-teman yang masih di Indonesia nih, yang mereka baru mau start apply buat Ausbildung ini di Jerman, itu tuh kira-kira ada nggak sih kayak agen-agen yang ngebantuin gitu? Ada agen, tapi menurut pengalaman teman-teman aku, agen itu ya lebih banyak ngambil duitnya lah, maksudnya. Tapi kalau bisa sendiri kenapa enggak? Bener-bener, soalnya di Jerman sekarang semuanya serba sendiri, kita harus mandiri kalau di Jerman. Aku setuju sama itu. Oke, terus kita next ke pertanyaan yang soal gaji itu nih. Kan aku Google nih, gaji itu rata-rata tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga itu, misalkan yang 3 tahun ya, itu tuh beda-beda. Jadi kayak tahun pertama mungkin dapatnya kayak cuma 900, tahun kedua yang kayak 1.500, tahun ketiga yang kayak taruhlah 2.000 gitu. Itu kenapa sih bisa beda-beda kayak gitu? Karena jenjangnya. Jadi untuk tahun pertama basic lah istilahnya gitu, kalau masih baru banget gitu, kita belum ada knowledge apapun gitu ya. Terus yang kedua ini kita masih dilatih lagi gimana praktik sama teorinya, makanya kita dikasihnya lebih dari yang tahun pertama. Jadi istilahnya tapi itu kayak, maksudnya dalam 1 tahun misalkan dapat 1.500 gitu, itu untuk tiap bulannya dapat 1.500 kan? Enggak, itu cuma bruto, nanti dipotong asuransi, dipotong buat apa namanya, rente. Oh ya, pokoknya ini deh pajak-pajak lainnya gitu. Waktu kalau yang Ausbildung yang aku kerjain ini, Ausbildung Ercirin ini, aku cuma dapat sekitar 800 per bulan 800 euro, itu udah neto sih, kurang lebih. Oke, jadi sebagai guru TK itu kira-kira dapatnya 800 euro per bulan. Lumayan loh. Itu berarti bener yang aku bilang kayak 3 hari praktek, 2 hari teori. Atau gimana sebenarnya? Jadi Senin Selasa itu praktiknya di kindergarten atau di TK. Terus Rabu, Kamis, Jumat kita sekolah di tempat yang kita sekolah. Jadi bingung. Beberapa Ausbildung itu ada yang satu tempat langsung sekolah dan kerja tuh di satu tempat, ada yang juga yang sekolahnya harus pilih sendiri, sama tempat kerjanya beda lagi.
Jadi aku waktu itu Bewerbung milihnya itu ada sekitar 10 sekolah. Dari 10 sekolah ini ada yang jauh, ada yang banyak lah pemikirannya, ada yang jauh, ada yang bayar juga, bayarnya mahal, dan ada juga gratis. Tapi waktu itu aku sempat kliknya tuh yang deket tapi ada biaya buat sekolahnya, itu sekitar 500 euro. Itu per atau tahun ya, okay. satu tingkat itu. Oh, berarti jadi sebagai guru TK itu ada kemungkinan, ada pilihan lah ya, ada bisa pilihan. cari dapat sekolahnya yang gratis, ada juga yang mesti bayar gitu, tergantung kita cocok-cocokan juga gitu di mana. Terus kalau misalkan ngambil program Ausbildung ini, berarti kayak lebih besar nggak sih kayak chance-nya nantinya tuh bakal kerja langsung gitu di bawah naungan si perusahaan itu? Atau sama aja kan kalau misalkan kayak aku gitu yang orang kuliahan kayak mau daftar kerja kan kita mesti daftarin satu-satu gitu kan, dan itu juga kan mesti banyak banget lah pokoknya prosesnya. Kalau Ausbildung di bawah sebuah perusahaan gitu bakal lebih gampang dong mestinya. Harusnya ya, tapi kembali lagi sama personal sama dan tempat kerjanya juga. Kalau kita udah emang serak sama tempat kerjanya, kenapa enggak kita ngambil kerja juga di tempat yang sama. Tapi kayak kalau misalkan kita mau ngambil kerja di tempat dia lagi gitu, itu mesti kayak ada apa sih kayak proses-proses yang biasa itu lagi ada, atau itu tergantung juga. Oh, beda-beda. Beda juga. Ada juga yang langsung tanya ke chefin, tanya ke bosnya lah, ke bosnya, kan ini mau lulus nih, kayak bisa nggak gue masuk, kasarnya gitulah. Tapi ada juga yang bilang, ayo kamu bergabung aja lagi sebagai formalitas gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi tetap lebih chance lebih gede gitu ya kalau Ausbildung. Sebenarnya tergantung juga sama kinerjanya kali ya. Kan dilihat juga gitu selama 3 tahun lo kerjanya bagus apa enggak. Iya, betul. Terus pertanyaan selanjutnya nih, dokumen-dokumen apa aja sih yang dibutuhin sama teman-teman gitu kalau misalkan mereka mau daftar Ausbildung di Jerman? Yang pertama ijazah terakhir kamu tuh apa? Entah pokoknya dari SMA atau udah kuliah di Indo itu ditanyain juga. Terus sama nilai-nilainya juga jangan lupa. Terus sama Führungszeugnis. Itu Führungszeugnis tuh sebagai ya SKCK. Oke, aku nggak tahu. Itu kalau di sini harus ke polisi Behörde, kantor polisi melden lah, tapi bisa juga di Rathaus. Itu buat apa? Surat bertanda baik. Iya, berperilaku baik. Oh, itu sini, surat gitu. nggak macam-macam. Nggak macam-macam, nggak punya ke kriminal gitu nggak ada. Iya. Terus sama surat, karena aku di Ausbildung Erziehern itu butuh surat kesehatan kan, jadi aku harus juga ngecek bikin surat kesehatan, punya sakit-sakit apa, atau harus dilihat juga sama imunisasi terakhir tuh apa. Oh gitu. Ya, sama anak kecil tuh kan suka rentan kan sama kesehatan sama anak jadi kecilnya. Kitanya harus sehat gitu ya. Tuh. Lagi Uni ada apa lagi nggak? Satu lagi penting banget itu nulis surat motivasi kalau mau bikin visa bukan atau buat Bewerbungnya. Buat Bewerbung Ausbildungnya. Iya, kadang suka ditanyain untuk daftar kerja kenapa juga. Nih kerja di tempat kami, kenapa kamu berkeinginan ngambil kerja di tempat kami kayak gitu. Jadi mesti bikin suratnya yang cantik gitu ya. Iya. Terus biar perusahaannya langsung oke, gue mau lu. gitu. Biar nanti interviewnya tuh lancar lah. Tapi kalau misalkan kita startnya di Indonesia nih, interviewnya tuh secara online gitu juga memungkinkan nggak sih? Uni tahu gak? Aku kalau Ausbildung kurang tahu ya, tapi sempat ada satu temen gitu, dia BFD juga. Oh, tapi interviewnya online lewat Skype. Jadi bisa sebenarnya fleksibel sih mereka. Apalagi kayak corona gini kan susah. Iya sih. Oke, Uni ada tambahan apa lagi nggak yang mau di-share ke teman-teman? Kayak mengenai Ausbildung ini, kayak kenapa kalian harus memilih Ausbildung, atau kenapa memilih Ausbildung daripada kuliah gitu?
pertama dapat gaji, itu nggak munafik ya. Oh iya benar-benar Dapat gajinya. jadi lebih mandiri gitu kan secara Iya. keuangan, nggak perlu minta orang tua terus. Terus kita dapat ilmunya juga, dan biar nanti setelah Ausbildung dapat kerja yang udah Sesuai dengan lah sama keinginan gitu. Oke guys, cukup panjang. Kayaknya udah lumayan banyak deh informasi-informasi yang dibagiin sama Uni ke teman-teman. Ya, ngomong apa lagi gue? Kalau mau nanya langsung di komen. Iya. Gitu. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah. Mungkin Uni bisa membantu. Ya, gue bisa bantu. Oke, ya udah. Video kali ini kayak segitu aja. Makasih Uni sekali lagi udah bagi waktunya buat aku sharing ke teman-teman. Dan ya udah guys. Kamu nggak mau liatin aku kayak gitu? Nih di kafe banyak yang ngeliatin mata-matanya ya. Ya udah guys, gitu dulu video kali ini. Thank you for watching dan see you guys. Dah. Nah terus jadi